pagi. Selalu semangat, Jess. Ya, ini ada komen. Jos komennya ya. Kalau kita tidak makan 1 harian, Pak, apa efek ke tubuh kita? Nah, Jess, kamu setuju nggak setuju? Suka atau tidak? Percaya atau tidak? Kamu punya keputusan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau sampai kamu bisa melakukan tidak makan 1 harian, 24 jam kamu tidak makan, berarti itu kamu sedang mengobati tubuhmu sendiri. Simpel kan? Tuhan itu ajaib. Ya, Tuhan itu ajaib. Itulah sebabnya yang namanya lapar itu tidak perlu kamu kasihani. Kenapa? Karena kalau Tuhan mengizinkan kamu lapar, 1, kamu disuruh belajar tentang rasa lapar. Yang kedua, berarti ada sesuatu di dalam tubuhmu yang harus disembuhkan dengan kelaparan tersebut. Simpel. Nah, masalahnya kamu mau menerima atau tidak. Masalahnya kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya dibully pasti. Buliannya tidak tanggung-tanggung nih netizen ini kalau membuli semau-maunya aja. Padahal kenyataannya begitu. Di sekeliling saya, ya, di sekeliling saya, orang-orang yang dekat sama saya, yang punya masalah, 3 poin masalah tubuh manusia ya. Degeneratif, itu karena sel gagal meregenerasi dirinya. Komplikasi karena hidupmu dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat, dikit-dikit obat. Pusing obat, flu obat, pilek obat, batuk obat, serak obat, mules obat, pegel obat, semua diobati, maka ujung-ujungnya udah bisa dipastikan kamu kena komplikasi. Yang ketiga adalah metabolik, kena metabolic syndrome. Artinya metabolisme tubuhmu bermasalah sehingga tubuhmu menjadi sakit. Nah, apa itu degeneratif? Alzheimer itu degeneratif, osteoporosis itu degeneratif. Semua penyakit yang berhubungan dengan kelanjutan berumur, umurmu bertambah, itu disebut sebagai degeneratif. Kenapa? Karena semakin kamu bertambah umur, semakin sakit karena selnya gagal meregenerasi. Sebabnya pola makan pasti. Sebab utamanya adalah pola makan. Kamu tidak pernah mengasupkan kebutuhan dari sel-sel tubuhmu. Kamu hanya mengasupkan apa yang mulutmu mau, yang mulutmu suka. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi diawali dari pengobatan-pengobatan yang terus-menerus kamu berikan. Dan akhirnya ginjalnya bermasalah. Karena ginjal bermasalah, makanya ginjalnya gagal. Ginjalnya gagal, makanya cuci darah. Cuci darah, nanti larinya pasti ke yang di kambing hitamkan, kolesterol, jantung, diabetes, dan berbagai macam. Nah, itu sudah masuk ke metabolik tuh. Ya. Nah, ketakutan utama kamulah yang membuat kamu diobati. Larinya ke obat. Padahal kalau mau jujur, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Mengapa orang yang sakit Tuhan izinkan atau Tuhan buat dia tidak doyan makan? Kenapa? Supaya ada regenerasi sel di situ. Makanya Tuhan izinkan mulutmu pahit, rasanya tidak karuan ketika makan. Supaya apa? Supaya kamu tidak doyan makan. Nah, tidak doyan makan bisa karena kamu sakit, atau bisa karena kamu mau melakukan, tidak mau makan. Artinya kamu tidak mengasupkan ke dalam tubuhmu. Nah, itu dua-duanya adalah pengobatan. Makanya sebetulnya pengobatan yang paling luar biasa dalam hidup ini adalah tidak mengasupkan makanan ke dalam tubuh. Kenapa? Karena ketika kamu tidak mengasupkan makanan ke dalam tubuh, maka sel-sel tubuhmu yang cerdas itu mencari makanannya sendiri. Dari mana? Dari semua sisa-sisa gula di dalam tubuhmu dihabiskan sama dia. Ketika sisa gula dihabiskan sama dia, otomatis kamu tambah kurus. Ketika kamu tambah kurus, tidak ada gula lagi dalam tubuhmu yang bisa dihabiskan oleh sel-sel tubuhmu. Maka sel-sel tubuhmu yang kuat memakan sel-sel tubuhmu yang penyakitan itu, yang bermasalah itu. Sehingga disehatkanlah kamu. Disehatkanlah kamu. Dan ketika kamu sudah sehat, maka kamu merasakan. Disitulah kamu tidak butuh yang namanya obat-obatan yang disarankan, terutama untuk masalah CA, jantung,
diabetes, kanker itu paling gampang banget kalau kamu mau menjalankan puasa untuk kesembuhan. Nah, itulah mujizatnya. Cuma masalahnya kamu selalu bilang nggak kuat. Ya emang nggak kuat karena nutrisi dalam tubuhmu nggak mencukupi. Itu masalahnya. Makanya sebelum kamu masuk dalam era puasa, mempuasakan tubuhmu, mempuasakan mulutmu, ini jalan keluarnya. Kamu mengasupkan ini untuk supply nutrisi ke tubuhmu. Jam 10 makannya telur, makan di jam 1 sampai jam 7, tapi makannya full protein. Malam harinya stop meal. Nah, itu baru kamu punya nutrisi yang cukup di tubuhmu. Hajar puasa. Mau puasa 8 jam, mau puasa 16 jam, mau puasa 32 jam, mau puasa 64 jam, mau puasa 72 jam, semuanya bisa kamu lakukan ketika nutrisi dalam tubuhmu full. Itulah sebabnya saya bisa berbicara seperti ini kepadamu karena saya udah mencoba dan mengalami semua-muanya. Ini jelek-jelek begini kan udah pasang ring jantung saya. Jantung saya divonis bocor 30%. Dan emang benar saya lihat USG-nya itu nyemprot darah yang dipompa jantung kembali balik. Saya lihat itu USG saya. Dan hari ini saya sudah berhenti obat. Tidak minum obat sama sekali sejak April 2022. Dari mana kesembuhan itu saya dapat? Saya minum racikan yang saya buat. Setiap pagi bangun tidur, menjalankan supplementation ke tubuh saya. Stop nasi, stop tepung. Sehingga saya udah 5 tahun saya tidak makan nasi. Dan baru kemarin saya terpaksa makan nasi karena rekan bisnis saya menyiapkan nasi, saya makan. Baru kemarin 2-3 hari yang lalu saya makan nasi itu. Nasi biryani katanya. Ya, dan saya makan full telur, saya makan full ikan, saya makan full daging, saya makan full seafood. Tidak ada tepung, tidak ada gula, tidak ada gorengan, tidak ada nasi. Itu yang saya lakukan. Dan ketika supplementation-nya udah cukup, saya minum suplemennya liposomal glutathione D3K2, saya minum probiotik, tambahannya ada propolis sama royal jelly, itu tambahan suplemen saya. Setelah kondisi tubuh saya kuat, saya jalankan puasa. Dan terlama puasa saya adalah 72 jam. Dan efeknya, ini yang saya dapetin. Hari ini saya dapetin ini event ini. Dan apa yang saya jalankan sudah dijalankan dengan teman-teman saya di sekeliling saya yang punya masalah dengan saya, sama saya seperti saya, dan mereka pun mengalami keajaiban. Karena keajaiban itu sudah didesain sama Tuhan di dalam dirimu sendiri. Keajaiban ilahi itu sudah didesain sama sang ilahi sendiri di dalam tubuhmu. Cuman kamu tidak pernah mau tahu, sehingga kamu mengabaikannya. Kenapa kamu tidak mau tahu? Karena hidupmu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Itu masalahnya. Ya, sehingga kamu hidup dengan anxiety. Gara-gara anxiety itu awal mulanya kan masalah lambung-lambungan itu kan. Padahal lambung itu, masalah lambung itu hanya masalah pola makan, nggak perlu diobat-obati. Kalau kamu ngobati lambungmu, pasti kamu pernah mengalami yang namanya tipes. Kalau kamu ngobati lambungmu, pasti ujung-ujungnya, ya itu tadi, komplikasi itu. Tuh. Ya, jadi ketika kamu bisa membuat tubuhmu tidak terasup makanan, ya kalau nutrisi tubuhmu full, kamu tidak punya masalah leaky gut, kamu tidak punya masalah busung lapar, kamu tidak punya masalah malnutrisi, ya kuat 1 hari 24 jam puasa. Masalahnya kamu puasamu itu, ya maaf aja ya, yang kamu pikirin walaupun puasa, yang kamu pikirin makan masalahnya. Sehingga tidak terjadi apapun di tubuhmu, malah tambah penyakitan. Tapi kalau kamu puasa benar-benar seperti yang tertera di dalam kehidupan, 24 jam itu kamu puasa, dan memang tidak memburu makanan, memulai puasa makan telur 3, mengakhiri puasa makan telur 3. Nah itu baru betul puasa. Lah ini mau puasa kamu siapin 1 piring nasi, mie 1 mangkok, ikan 1 ekor, daging 1 panci. Mau buka puasa, itu yang kamu siapin hal yang sama. Belum waktunya buka aja dan nungguin makanan. Ya gimana kamu mau melihat mujizat? Nggak bakal.
ya, karena manusia hidup bukan hanya